Tanpa disadari, korupsi telah menjadi sebuah budaya. Terlebih di Indonesia, korupsi seolah sudah menjadi hal yang biasa bagi semua kalangan masyarakat yang muda sampai yang tua. Akibatnya, korupsi pun semakin mengakar kuat dan perlahan telah menjadi sebuah kebiasaan. Tidak melulu korupsi menyangkut hal-hal besar seperti penggelapan uang negara, tetapi korupsi bahkan bisa ditemukan pada hal-hal kecil yang terjadi di kehidupan sehari-hari. Sikap yang dianggap sepele dan wajar ternyata bisa memicu mental korupsi di dalam diri kita. Bisa kita temui di sekeliling kita mulai dari hal kecil seperti membeli makanan pokok di pasar. Terkadang ada oknum yang menggunakan timbangan dengan takaran yang tidak tepat. Atau mungkin saat terkena tilang oleh pihak berwajib, ada orang yang lebih memilih membayar uang damai daripada harus repot-repot ke persidangan. Padahal tindakan tersebut juga termasuk ke dalam suap. Atau ketika kamu dimintai orang tua atau siapapun untuk membelikan sesuatu di sebuah toko, ternyata ada uang kembalian. Tidak jarang kamu tidak mengembalikan uang kembalian karena beranggapan itu bagian dari upah kamu. Korupsi tidak semua tentang uang. Tetapi korupsi ada yang berbentuk waktu, contohnya terlambat masuk kerja atau sengaja datang terlambat. Fenomena korupsi sudah menjadi hal yang biasa, maka sebagai warga negara yang baik, apakah kita hanya tinggal diam saja? Tentu tidak, kita bisa meninggalkan budaya korupsi dengan cara menanamkan sifat anti korupsi dalam kehidupan sehari-hari. Nilai-nilai anti korupsi: kejujuran, kepedulian, kemandirian, kedisiplinan, tanggung jawab, kerja keras, sederhana, keberanian, dan keadilan. Korupsinya mahasiswa. Pertama, menyalahgunakan uang kuliah untuk hal yang tidak semestinya. Kedua, copy paste tugas kuliah. Ketiga, mencontek saat ujian. Keempat, menyalahgunakan dana beasiswa. Kelima, numpang nama tanpa kontribusi saat tugas kelompok. Keenam, titip absen dan bolos kuliah. Ketujuh, manipulasi data skripsi. Kedelapan, memalsukan data untuk beasiswa. Pencegahan tindakan korupsi di bangku perkuliahan. Yang pertama, meningkatkan kesadaran bahwa korupsi merupakan perilaku tercela yang tidak pantas dilakukan. Yang kedua, pendidikan moral serta edukasi dini mengenai tindakan korupsi. Dampak masif dari korupsi dapat mengakibatkan kerusakan lingkungan yang ditandai dengan menurunnya kualitas lingkungan, yang ditandai juga dengan menurunnya kualitas hidup, dan juga dapat berdampak pada penurunan kualitas hidup manusia yang ada di dalamnya serta kualitas hidup global. Ayo tanamkan sikap anti korupsi. Berani jujur itu hebat! Audio Jungle.